dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah yang kita berikan. Alhamdulillah. Dan pagi ini kita disepakati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan takbir. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa kepada Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat keluarga kita sekalian. Semoga tercatat semoga beliau dan mendapatkan syafaatnya dan junjungan Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah taklim rahmatullah, tidak ada lebar saya hantar taklim pada hari ini. Sebagaimana biasa, materi tentang pemaparan dari guru kita, materi yang tentang hadis agama, dan kemudian nanti setelah selesai pemaparan materi seperti biasa ada pertanyaan yang mungkin disampaikan kepada guru kita. Untuk itu waktu kepada beliau untuk bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jelas hadis yang 13 umum hadis 13 ini singkat hadisnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan juga ditemukan di kitab hadis yang lain. Kalau kita lihat misalkan di buku sarahnya yang saya bawa ini, ya, yang diurutkan di situ disebut al-iman wal mahabbah, iman dan cinta. Iman itu identik dengan cinta. Ini kejelasan. An Abi Hamzah diriwayatkan dari Abu Hamzah. Abu Hamzah nama kunyah dan siapa? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini nama aslinya, nama kunyah, nama samarnya Abu Hamzah. Jadi anak namanya Hamzah. Khadim Rasulullah SAW, beliau ini pembantu Nabi. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Anas umurnya masih belia sekali, masih ya, mungkin remaja, yang mengatakan 8 tahun. Kebetulan masih kerabat dengan Nabi dari jalur neneknya Nabi. Jadi istrinya Ummu Thalib itu orang Madinah sebetulnya. Ya. Siapa ibunya Anas? Itu Ummu Sulaim. Sulaim ini masih ya, kalau dia urut-urut masih kerabat Nabi. Dan akhirnya ketika dia tahu Nabi hijrah, dia memang sudah masuk Islam dan ikut dengan baginda Rasulullah membantu. Jadi kalau bicara rumah, bagaimana Nabi kesana di rumah itu Anas ini tahu. Ya, sampai suatu saat Ummu Sulaim ibunya ini mendatangi Nabi dan minta didoakan. Nabi
tolong doakan anak saya. Apa doanya terbaik? Ini doakan 3. Wahai Muslim, anakmu ini insya Allah dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang luas dan masuk surga. Dan ternyata umurnya Anas ini 110 tahun dalam satu riwayat. Dia termasuk sahabat-sahabat Nabi yang akhir-akhir meninggal. Ya, paling ya termasuk akhir 110, jarang umurnya nggak nyampe. Oh, bahkan nggak nyampe. Ketika dia itu ya sepuh itu ternyata mendapatkan rezeki yang berlimpah. Punya istana. Saya lupa yang ketiganya itu bukan masuk, punya anak banyak. Ada versi yang mengatakan masuk, punya anak, jadi panjang umur, harta banyak, banyak anak 3. Ada yang mengatakan riwayat lain surga. Ternyata beliau ketika meninggal punya anak 80. Berapa? 80. Jadi biangnya berapa? Biangnya aja, saya pikir biangnya banyak banget ya. Ya maksudnya ada yang cerai. Kan kalau nikah kan paling banyak 4, ya nggak boleh lebih. Kalau bersamaan, ya kalau misalkan 5 tahun punya anak 5 cerai, kawin lagi punya anak 5, 80 Pak. Banyak anaknya, anak tunas. Ya. Kalau telusurin masih ada di Madinah itu anak-anak turunan. Ya, ya. Nah, Anas bin Malik itu luar biasa, itu dengan Nabi sejak kecil dan banyak sekali hadis yang dia dengar dari baginda Rasulullah SAW, dan beliau salah satu dari sahabat Nabi yang banyak dari hadis. Sekilas tentang Anas bin Malik. Nabi SAW dari baginda Rasul, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang kalian. Ya. Tidak dikatakan beriman. Kata-kata la ini ada 2 ulama, pendapat ulama. Kata-kata la di sini tidak beriman, tidak beriman. Yang kedua, nafsul kamal, yaitu tidak sempurna, bukan tidak beriman. Tidak sempurna iman seorang. Pendapat yang pertama agak sedikit ya, keras. Tidak beriman, tidak ada iman. Ya, nanti kita akan jelaskan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Nah, ini ukurannya. Bagus banget ya. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada diri sendiri. Kan? Oh iya, berat tuh. Kadang-kadang kita pengen buat kita bagus, buat orang lain belum tentu, ya nggak? Saya minum yang enak, makan yang enak, saya makan apa aja. Kurang asam betul. Ya kan? Nah, kita lihat hadis ini ya. Bahkan Imam Ahmad menyampaikan dalam hadis lain, la yablugh 'abdun haqiqatal iman. Tidak akan sampai seorang hamba hakikat tentang iman hatta yuhibba lin-nas, sampai dia cinta kepada orang lain, ya, sesama manusia, ma yuhibbu nafsi min khair, sebagai dia cinta kebaikan untuk diri sendiri. Jadi dia harus cinta kebaikan orang lain. Kalau dia suka sehat, berarti dia itu mendoakan orang lain sehat, senang orang lain sehat, bukan sebaliknya. Biar tetangga sebelah sakit, mati sekalian. Kurang ajar benar tetangga kayak gini. Ya. Jadi ukurannya itu. Dalam hadis yang dikatakan ini tidak akan sampai seorang hamba hakikat iman. Berarti iman ini kaitannya dengan cinta. Kalau begitu orang yang sering membenci orang berarti dia nggak beriman. Sekarang ini kan banyak ujaran-ujaran kebencian, jauhi Pak, nggak usah kita benci sama orang. Sejelek-jeleknya orang ada kebaikannya.
Bertanya, sejelek-jeleknya orang ada kebaikannya enggak? Ada Pak. Jeleknya kita itu gara-gara jelek sedikit rusak semua ya. Enggak kelihatan kebaikannya ya. Nila setitik rusak susu. Nah, pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak beriman orang yang tadi ya, yang belum mencintai saudaranya ini, berdasarkan hadis yang disampaikan baginda Rasul, la yazni zani hina yazni wa mu'min, tidak akan berzina. Ya. Seseorang yang beriman dalam kondisi dia beriman, tidak mungkin. Ketika berzina berarti hilang iman. Wala yasriqu sariq hina yasriqu wa mu'min, dan juga tidak mungkin orang mencuri dalam kondisi beriman. Jadi ketika mencuri itu tidak beriman. Wala yasriqu khamra hina yasriqu wa mu'min, begitu tidak mungkin orang minum arak mabuk dalam kondisi beriman. Ketika orang mabuk meninggal, dia itu enggak beriman. Su'ul khatimah. Oleh karena itu Imam Ahmad menjelaskan. Kata Imam Ahmad, ini Abdullah bin Rawah termasuk dikutip dari Ibnu Abu Darda sahabat Nabi, al-imanu kal-qamis, iman itu seperti baju pakai. Yalbasul insan tara wa yakhutara, kadang dipakai kadang lepas. Ya, hati-hati. Iman kadang seperti baju, dipakai dan dilepas. Ya. Wa kadza qala Ahmad, begitu Imam Ahmad mengatakan yang sama. Jadi hati-hati dengan iman. Jangan-jangan kita lepas. Kapan lepasnya? Ketika kita berbuat dosa. Dosa apa? Dosa besar. Makanya dikatakan di sini. Wa qad ikhtalafa ulama fi murtakibil kaba'ir hal yusamma mu'minan naqisul iman am la yusamma mu'minan. Karena pendapat tadi yang kedua, tidak beriman seorang yang beriman ketika dia tidak mencintai saudaranya. Kalau begitu, apakah setiap orang beriman melakukan dosa besar dianggap beriman atau tidak? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dia tidak beriman. Hadis yang tadi, dia minum khamar, berarti ketika minum itu tidak beriman. Kapan kembalinya? Ketika tahu obat atau dia dihukum. Belum enggak beriman. Ya. Kalau dosa besar, ya. Wa amma man takaba as-sagha'ir fala yazul an musliman bikulliya, sedangkan orang yang melakukan dosa kecil mesti dikatakan beriman. Tetapi disebut dengan naqisul iman berkurang. Nah, makanya kan Nabi sampaikan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, yazid bil ta'at, tambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang karena maksiat. Hati-hati dengan dosa kecil, karena kita meremehkan. Makanya ada ulama mengatakan lal kaba'ir ma'al istighfar wal saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar kalau terus-menerus kita minta ampun, taubat dan beristighfar kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi gede. Ya, kecil, ini kecil, tapi kecil tiap hari dikerjain menjadi dosa. Yang pertama mengatakan orang muslim yang melakukan dosa besar berarti tidak beriman. Pendapat kedua mengatakan bi anna murtaqibal kaba'ir mu'min naqisul iman. Orang Islam yang melakukan dosa besar dianggap imannya berkurang atau mukmin yang kurang imannya. Enak juga ya katanya. Dan disinilah makanya dalam beberapa hadis Nabi menyampaikan apa? Kita untuk selalu berbuat baik. Ketika ada kesalahan sambung, wa atbi sayyi'atal hasanatan tambuh. Setiap kalian membuat salah langsung dibalas dengan kebaikan. Langsung disambung dengan kebaikan. Tambuh akan menghapus. Balik lagi imannya. Tadi saya
ngomong tetangga sebelah. Datangin tetangga, Bu, tadi saya mau jemput, maaf ya, ini saya kasih makanan. Oh enggak. Itu aman, Bu, jadinya dimaafin, balik lagi kan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi sampaikan Ahmad bin Hanbal bahwasanya iman seperti apa? Baju bisa dicopot, bisa dipakai. Wa kullu hadza isyara ila iman kamil, tetapi menurut beliau yang paling pas maknanya tidak sempurna imannya gitu. Bukan berarti tidak beriman. Bicara benci dan suka itu susah. Like and dislike. Oh, kalau bahasa orang Kulon ya. Like and dislike apa artinya? Suka dan tidak. Itu nggak bisa dibohongin. Mohon maaf, kadang-kadang alami. Saya mau tanya, Bapak punya anak berapa? 5. Pasti ada yang paling disuka dan 5 itu. Ya. Bener nggak? Nggak bisa dibohong, Pak. Kita punya anak 5. Wah, ini satu ini, kayaknya anak ini. Saya senang bener nih, kenapa? Perhatian sama orang tua. Nurut. Ini yang bontot nyebelin. Iya, itu manusia, tapi jangan sampai ya hal itu diperlihatkan, nggak boleh, Pak. Saya ngalami juga punya anak 5. Ada satu yang saya suka, anak ini bagus. Ya. Bukan berarti yang lainnya lantas kita abaikan, nggak boleh. Ya. Karena nanti kalau kita perlihatkan ketidaksukaan kita sama anak-anak kita yang lain, oh nanti bahaya itu. Menjadi bibit perpecahan di antara anak. Dianggap sama miring sebelah apa miring. Ya pokoknya enggak ini. Pengertian hadis ini wal maksud anna min jumlati hisul iman al-wajibah. Salah satu dari sifat orang beriman yang wajib, sifat wajib orang beriman, ayyuhibbal mar'u li akhil mu'min, bahwa dia mencintai saudaranya yang sama-sama beriman. Ini satu nih Pak, satu Bu ya, yang beriman dulu. Sesama-sama beriman ini harus kita utamakan. Ma yuhibbun nafsi, maka sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa yakrahu ma yukrahu nafsi, dan dia tidak suka terjadi sesuatu yang jelek kepada saudara sebagaimana dia tidak suka kejadian jelek pada dirinya sendiri. Fa idza zala dzalika anhu faqad naqasa iman. Kalau dia tidak punya sifat itu, berarti imannya belum sempurna. Makanya Nabi selalu mengajarkan kalau kamu berbuat jahat sama orang, ukurlah diri sendiri. Suka nggak kalau kamu diperlakukan seperti itu? Yang kedua, ingat dibalas. Karena dalilu sudah sebagaimana kamu melakukan itu, maka kamu akan dibalas dengan perkara yang sama. Salah satu ya, perbuatan yang tokcer dibalas di dunia ini adalah durhaka sama orang tua. Anda sekarang diabaikan anak-anak. Jangan-jangan dulu kita sama orang tua begitu. Paham nggak? Paham nggak? Itu jangan-jangan orang tua itu begitu, diabaikan anak-anak. Karena tadi sebagaimana kamu melakukan, kamu dibalas. Sebaliknya Anda baik sama orang, Anda dibalas. Itulah kenapa ketika dalam peristiwa kisah Nabi Musa alaihissalam, setelah diceritakan Al-Quran, setelah dia kabur karena habis membunuh ya, tidak sengaja bunuhnya. Ada berantem, satu dari Israel, satu dari Mesir ya. Bahwa kazau kata Al-Quran, karena dipisah nggak mau, ditonjok itu. Ya, yang dari Israel langsung mati Pak. Tonjokannya Musa kayak McS, mati langsung. Wah, dikejar dia sama akhirnya lari ke kota Madian. Madian itu ada Nabi Soleh. Ketika dia dalam kondisi dikejar-kejar, dia beristirahat di satu pohon. Ketika di situ ada sumur, ramai orang. Lagi sedang berbuat. Ada 2 gadis perempuan susah, Su'aib itu.
di Madain ya. Madain itu sekarang mungkin daerahnya daerah apa namanya Madinah sana. Jadi ketika melihat ini anak perempuan dua gadis ini susah berebut sama laki-laki kayak dibantulah sama Nabi Musa, diambil airnya. Ya, selesai sudah itu pergi yang dua gadis itu ke orang tua, ternyata Nabi Syuaib bapaknya. Nabi Musa kembali ke pohon tempat dia beristirahat sampai berdoa, ya Allah, tadi saya sudah membantu orang, tolong bantu saya dengan kebaikan. Jadi boleh Pak kita memberikan berbuat baik, berharap kita mendapat kebaikan. Boleh, ini Nabi Musa. Dan mustajab doanya. Nah ini yang gadis dua orang balik. Ngasih tahu, Mas, disuruh sama ayah saya ke rumah. Disuruh ke ayah saya. Emang dia nggak punya tempat tinggal, disuruh. Wow, sana dijamu. Setelah dijamu cerita lagi, oh kalau gitu kamu Musa. Ya, saya tahu. Ya, nama sesama Nabi itu kenal. Ya, sama Nabi itu kenal. Sudah gini aja. Kamu tinggal di sini, bantuin saya kerja di rumah. Dalam sekian tahun, kalau kamu sanggup, kamu saya nikahkan dengan putri saya. Waduh, nggak punya rumah, nggak punya modal, disuruh kerja dibantuin doang, kamu saya nikahkan. Kalau kamu sanggup lebih lama lagi, saya nikahkan dengan putri kedua saya. Wah, luar mas, double. Kalau mau nggak begitu? Mau banget, tapi nggak ada kerjaan. Kasih rumah, dikasih ini. Itu Nabi Musa. Iya. Jadi kata Nabi Syuaib, kalau kamu bisa melakukan paling lama, nah saya nikahkan. Kalau kamu yang paling singkat cuma satu aja. Ada riwayat mengatakan, ya salah satunya ya, yang diambil ahadul ajalain. Ya. Itu jadi boleh kita mengharapkan kebaikan ketika kita berbuat baik. Makanya ada dalam hadis disebut dengan al-mukafi yang minta balasan, paham? Bukan berarti nggak ikhlas, minta balasan. Contohnya apa? Kita biasanya ngantar makan ke sebelah berharap dibayar, ya bu ya. Makanya ditandain, nah kasih nih apa namanya makanan ke rumah sebelah semua yang catnya merah, jangan yang hijau, yang pelit, belum kasih. Nah, itu kan ini, berarti kan balas nggak? Balas nggak? Meskipun boleh, tapi bagusnya siapa aja dikasih. Namanya al-mukafi kan gitu. Itu kan begitu. Udah kasih sebelah ini. Jangan yang sono. Sono borong-borong kasih pelit. Benar nggak bu? Kalau ngasih begitu, benar nggak? Makanya agak baik-baik. Bahkan dalam hadis lain Abu Hurairah menyampaikan ahabban linnas ma tuhibbun nafs, cintailah manusia atau orang lain ma tuhibbun nafs sebagaimana kamu cinta ya, pada dirimu takun musliman, kamu menjadi seorang muslim. Nah ini yang penting. Jadi tadi kita sama-sama seiman pertama, yang kedua ya kita ya tetangga itu tiga. Pertama, tetangga yang punya tiga hak. Apa dia? Siapa dia? Dia yang seagama, punya hubungan darah, tinggal di sebelah kita. Yang kedua, ada tetangga yang punya dua hak. Siapa itu? Tetangga yang sama agamanya, bukan saudara kita, tapi tinggal sebelah kita. Yang ketiga, tetangga yang punya satu hak. Siapa? Tinggal sebelah kita, beda agama, dan juga nggak ada saudara, nggak ada hubungan saudara. Nah, siapapun boleh kita cintai. Tetapi punya prioritas, orang beriman, apalagi punya saudara, apalagi dia punya hubungan darah, itu lebih utama. Makanya kok ada nanya ke Nabi, saya mau sedekah. Siapa yang orang paling berhak disedekahkan saya? Ini adalah seorang perempuan. Ya. Kata Nabi, ya sedekahkan kepada orang yang kamu cintai, yang dekat dengan kamu. Ya. Kata si perempuan ini, boleh nggak? Ini kaya perempuannya, boleh nggak saya sedekah sama suami saya? Kata Nabi, boleh. Kalau istri sedekah suami boleh, tapi kalau suami sedekah nggak boleh. Nggak boleh Pak, karena kewajiban. Kok
boleh Nabi. Nah, karena apa? Karena itu suamimu, kamu menolong orang yang memang dekat denganmu dan kamu cintai, dan dia memang posisinya orang yang paling dekat dengan kamu. Boleh. Jadi kalau kita punya saudara miskin, ada tetangga miskin, mana dahulukan saudara itu yang miskin, karena itu kan menguatkan hubungan kita dengan saudara. Nah, baru setelah itu kepada tetangga yang miskin. Gimana tetangga yang miskin atau orang lain yang miskin? Tetangga dulu yang kita utamakan. Itu sebabnya kalau kita membagi zakat, utamakan orang-orang di daerah kita dulu, baru di luar. Paham ya? Nah, ini caranya. Kenapa orang yang seiman diutamakan? Karena dialah saudara sejati, terlepas dia punya hubungan darah atau tidak. Karena nanti dari kiamat kata Nabi, hanya orang-orang berimanlah yang peduli sama saudaranya. Ini nggak percaya silakan tandai sekarang pengajian siapa yang hadir. Besok di hari kiamat kita akan nyari. Yang masuk surga dulu pasti nyari, ya Allah, itu ada kawan saya sering ngaji Jumat subuh itu. Kok nggak ada di surga? Ada, pasti sampaikan, coba lihat di neraka. Oh, jangan. Nauzubillah, enggak ya. Pasti nyari itu mana? Nyari. Karena kata Nabi, sesama orang beriman dia akan bisa meminta syafaat dari Allah untuk menyelamatkan orang lain. Itulah hebatnya orang beriman. Ya. Termasuk siapa yang bisa meminta syafaat? Ya. Selain teman yang seiman. Apa? Orang tua sama anak, anak sama orang tua, itu teman, guru sama murid, itu bisa. Makanya kata Nabi, nanti di surga itu ada anak-anak kecil ngejagain pintu surga. Kata anak, ditanya sama malaikat, kamu ngapain di sini? Saya nungguin ayah ibu saya belum datang. Pas mau tutup, nanti dulu, di mana ini ibu saya? Nah itu kalau anak-anak yang masih kecil-kecil meninggal ya, cari itu. Termasuk anak kita yang soleh juga akan membantu menolong orang tuanya, tentunya atas izin Allah. Maka didiklah anak yang benar. Karena ini investasi kita, dunia akhirat. Kita dimuliakan di dunia, kita juga dimuliakan di akhirat. Itulah fungsi anak soleh. Makanya bergaulah dengan teman-teman soleh, dengan tetangga yang soleh, dan didiklah anak-anak menjadi anak yang soleh, bermanfaat. Ya. Bahkan dalam hadis lain Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man afdal iman ya Rasul? Iman apa yang paling afdal?" Itu cara iman. Qala abdul iman, iman yang paling bagus, kata baca ada iman yang bagus, ada yang rendah. Iman yang paling tinggi, antuhibbarilah, kamu cinta karena Allah. Satu, cinta istri karena Allah, cinta suami karena Allah, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya. Ganteng, cantik relatif, ya enggak? Benar enggak? Bu, ganteng suami itu relatif, Bu. Coba bandingin sama artis bintang film. Kira-kira gantengan mana? Relatif. Ganteng itu nggak ada sudahnya. Manusia ada yang paling ganteng, ada yang biasa aja. Tapi yang namanya jodoh bukan karena ganteng dan cantik, ya enggak? Ada suaminya jelek, istrinya cantik. Ada yang suaminya ganteng, suami istrinya ada. Jadi jodoh bukan karena cantik dan ganteng. Relatif. Tapi cintailah semuanya karena Allah. Cinta sama pasangan karena Allah. Cinta kepada anak karena Allah. Cinta kepada teman karena Allah. Cinta teman bukan karena duitnya. Susah apa gampang? Bukan bahaya kalau kita nggak belajar begini. Karena kan sekarang ini orang berteman nggak ikhlas. Ibaratnya kayak di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau nggak ada gula berarti nggak ada semut. Di mana abang beruang maka di situ abang sayang. Kalau abang tidak beruang, rendah. Jangan begitu ya.
Yang pertama cinta karena Allah. Wa tubghidu lillah. Yang kedua murka, marah karena Allah. Kalau kita melihat istri kita, pasangan kita melakukan sesuatu tidak baik, ingatkan, marahi. Bu, nggak bagus itu bu, masa apa keluar rumah cuma pakai bikini, nah misalnya kayak mau ke pantai. Iya. Ngomong, punya anak kita perempuan pulang jam 12 malam, marah, nak jam 12 nih nak, kamu kemana? Jangan dibiarkan. Ada orang tua punya anak gadis, dibiarkan masa bodoh, itu dayus, tau nggak dayus? Orang dayus kata Nabi, jangan pernah berharap masuk surga, nyium bau surganya aja enggak. Hati-hati. Tubghidullah, kita marah sama anak kalau melakukan perbuatan salah karena Allah. Enggak sholat, ingatkan. Enggak apa-apa kita dibilang orang tua rewel, enggak apa-apa Pak. Itu semua demi siapa? Demi anak kita, demi kita. Lillah, malah karena Allah. Tapi berat memang. Kadang-kadang dibilang rewel lah kita ini orang tua yang bawel, biarin. Saya laksanakan juga Pak. Iya. Anak saya, terutama subuh kan susah Pak, susah subuh. Bangunin sekali, nggak bangun. Kalau 2 kali nggak bangun, saya bawa sapu Pak. Jujur aja. Kalau kamu nggak bangun, sapu saya bawa sapu. Nggak bangun gempuk. Iya. Nah itu salah satu cara kita marah karena Allah. Kenapa? Dia berbuat yang tidak benar. Kalau sekarang kita masih hidup ninggalin sholat, gimana kalau kita nggak ada? Apa bangga punya anak kalau anak itu nggak sholat? Itu kan. Jadi marah karena Allah itu termasuk tanda keimanan kita bagus. Tapi tentunya dengan cara yang baik, yang lebih lembut, lebih bagus. Tapi kan kadang tidak selamanya gitu. Diomong sekali nggak mempan, 2 kali nggak mempan. Anak sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang tua sudah matanya melotot udah selesai. Dulu ya, ini betul. Ayah saya kalau udah praktik yang mungkin yang melotot, udah kita nggak berani ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeliat. Sekarang kita melotot dipelototin lagi. Ampun banget. Ini motor-motoran. Ya kalah lah sama anak muda kita foto mata kita udah lilipan banyak ya. Udah nggak sehat mata kita. Yang kedua waktu mil lisanaka fi dzikrillah. Yang ketiga kata Nabi, ya, tadi yang pertama apa? Cinta karena Allah. Kedua murka atau marah karena Allah. Yang ketiga tu'mil lisanaka fi dzikrillah. Gunakan lisanmu untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau omongan kita tiap hari banyak zikir, tanda imannya yang bagus. Tapi bentar-bentar ngumpat, bentar-bentar ngomel, bentar-bentar. Kalau ngomelnya dalam rangka dari mendidik anak supaya soleh, karena dia lupa dengan kewajibannya, nggak apa-apa. Qala wa madza ya Rasulullah. Apalagi? Nah, tadi kan 3 tuh. Cinta karena Allah, murka karena Allah, gunakan lisan untuk zikir tiap saat. Zikir itu banyak Pak. Nasihatin orang zikir, ngingatin orang zikir, ngajarin anak zikir, ngasih tahu isi zikir, apalagi baca Quran, kalimat-kalimat thayyibah zikir. Wa madza ya apalagi an tuhibba lin nasi ma tuhibbu, yang termasuk tanda iman tinggi seseorang itu apa? Dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Wa taqrah lahum ma taqrah nafsi, dan kamu benci terhadap kejelekan yang menimpa orang lain sebagai kamu benci juga kejelekan menimpa dirimu sendiri. Itulah dalam bahasa pergaulan kita ada namanya bela sungkawa. Ya. Ada duka cita, ada suka cita. Kami itu berduka cita itu kan bela sungkawa, menandakan kita juga sedih, gitu loh. Jangan ketika tetangga lagi dapat musibah senang kita, alhamdulillah itu biasa, bentar lagi mati. Berarti ada masalah ya. Makanya ketika menjenguk orang sakit tetangga kita, berilah pengharapan ya.
Karena cinta kita supaya dia sehat. Pak, Bu, insya Allah apapun penyakitnya atas izin Allah sembuh, yang penting sabar. Itu yang terbaik ketika jenguk saudara tetangga yang sakit, ya. Ataupun saudara yang sakit jangan dipanas-panasin dan ditakut-takutin. Bapak sakit apa? Ini sakit liver. Wah, tetangga sebelah teman saya 2 hari Pak meninggal. Langsung kejang-kejang juga 2 hari. Ya, jadi kasih pengharapan. Dia nggak suka juga sakit kan? Sama juga kita nggak suka sakit. Begitu kita dapat musibah tetangga kita, berikan pengharapan. Insya Allah, oh, kebetulan kecurian, ya. Kebetulan hilang, ada yang dirampok, insya Allah diganti sama Allah. Penting sabar. Begitu, jangan ditakut-takutin ya, membuat orang lain merasa lebih sedih. Bahkan dalam suatu saat Rasulullah berkata kepada Yazid bin Asad al-Qasri, qala li Rasulullah, Nabi berkata kepada aku, "Atuhibbul jannah?" Kamu mau surga? Andai kata pertanyaan yang sama ditanya ke kita, kamu mau surga? Apa jawabannya? Mau. Berarti nggak pada mau nih jawabnya. Nggak mau berarti. Mau nggak? Mau. Nanti benar-benar nggak dikasih surga, repot kan? Atau haibul jannah, kata Nabi, kamu mau surga? Qultu na'am, ya Nabi, maulah surga. Kenapa enggak mau surga? Karena surga kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar biqalbi bar. Surga itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan mata yang panjang kita di dunia ini. Ya, keindahan suara di surga tidak bisa kita bayangkan dengan telinga pendengaran kita di dunia. Dan nikmat di surga tidak bisa kita bayangkan dengan kepala kita yang bisa. Indahnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Bahkan sempat dijabarkan para ulama, buah di surga itu kalau digigit sekali manis, enak. Gigitan kedua lebih enak, gigitan ketiga lebih enak terus Pak. Coba kalau kita makan buah di dunia ini, makan membeli mangga 1 kilo, ya, yang manis berapa? Karena banyak asamnya manis. Ya kalau makan di dunia apa ya manis ya manis, asamnya asam nggak berubah. Kalau dia begitu di akhirat disuruh begitu. Qala a'uhibba ya akhi ma tuhibbu nafsi. Kalau kamu mau surga kata Nabi, gampang, cintai saudaramu sebagaimana kamu cinta keluargamu sendiri. Seandainya kita amal negara kita ini aman, damai. Yang cinta kepada sesama kita, bukan berarti kita nggak boleh marah, nggak boleh benci, boleh benci karena Allah kalau memang itu ada perbuatan maksiat. Ya. Masa kita diam aja kalau ada maksiat? Nggak boleh. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Allah bin Amr bin As, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba ayyurzazaha anin-nar. Barang siapa ingin diselamatkan dari neraka, ini luar biasa Pak. Bu, pertama yang paling kita sering bacakan doa apa? Waqina azab benar. Tolong hindarkan kami dari siksa neraka, karena luar biasa pedih. Jadi surga itu yang digambarkan Nabi itu setelah neraka adanya. Kita nyebrang dulu, nggak bisa langsung loncat begitu. Makanya ada istilah nanti ujian jembatan yang disebut sering kita kenal siratal mustaqim ya. Gimana bisa bayang begitu? Surga itu letaknya setelah neraka. Ini repotnya nih. Kalau adanya sebelum neraka, enak kita masuk dulu lah. Justru ini surga ada di setelah neraka. Nyebrang dulu kita. Maka kata Nabi itu jembatan yang begitu kecil, lebih lembut dibandingkan rambut, tapi lebih tajam dibandingkan pedang. Oh ya Allah, nggak kebayang saya. Kok bisa nyebrang? Iya. Amalnya itulah yang bisa menyeberangkan dia. Nanti di saat itu kata Nabi ada orang yang nyebrangnya seperti kilat menyambar, nyampe dia. Waduh, nyampe dia langsung Pak. Ada yang seperti hembusan angin, agak cepat ya, lumayan cepat lah ya, dibandingin kilat itu jauh. Ada yang seperti burung terbang, lebih lambat lagi dari angin.
Ada yang ngesot, ngesot. Ada jalan biasa, ada yang ngesot, ada. Mau jatuh nggak jadi. Sepanjang jembatan itu kata Nabi fihi kalalib, ada apa? Kaitan, kail. Kayak apa sih kalau di ada lomba ketangkasan gitu kan ada tuh. Bandul gitu. Kata Nabi ya pasti begitu. Ada yang baru nyampe kesangkut jatuh. Ada yang 2 langkah jatuh. Maka berdoalah supaya kita tidak jatuh ke neraka. Orang yang sudah jatuh ke neraka di sini ada tandanya. Masih masuk surga. Nanti itu ketahuan orang yang pernah ke neraka dulu itu bisa ketahuan, kamu mantan ya. Mantan di surga di akhir apa di neraka kamu itu bukti ada. Ya, supaya kita jangan dapat mantan itu kan. Di antaranya ini kata Nabi, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wajib langsung dimasukkan surga, fatudrik maniyatahu mu'min billahi wal akhir. Yang pertama, hendaknya ketika dia mau meninggal tetap pertahankan iman pada Allah. Termasuk berbaik sangka. Makanya setiap saat kita berbaik sangka kepada Allah, husnuzon billah, ya Allah saya lagi begini, mudah-mudahan Engkau punya hikmahnya, Engkau yang lebih tahu. Kenapa saya begini ya Allah? Ada hikmahnya. Kenapa saya sakit ya Allah? Saya berikan kesabaran. Jangan ngomel-ngomel. Ya Allah nggak adil lah, nggak begitu. Apapun yang kita terima di hidup ini semuanya sudah berdasarkan takdir Allah. Maka kita terima dengan lapang dada dan sabar. Dan sampai terlontar kata-kata ya apa? Yang seuzon sama Allah. Maka kata Nabi, pertahankan husnuzon kamu kepada Allah sampai kamu meninggal, apapun husnuzon. Ya Allah saya banyak dosa tapi ampunilah, itu kan harapan. Ya, apapun. Kadang-kadang susah Pak. Kita kadang-kadang ada orang terlalu sombong, ada juga yang terlalu rendah diri, itu enggak? Minder, atau minder? Itu juga enggak bagus. Ya Allah kayaknya saya nggak ada baiknya sama sekali, jelek semua. Nggak bagus juga. Mana ada manusia jelek semua? Adalah sisi baiknya, ada nggak? Kita terlalu rendah diri itu nggak bagus Pak. Berarti kita tidak mengakui apa kebesaran Allah. Pernah ada seorang ibu datang ke saya. Dia punya anak satu-satunya cacat seumur hidup, nggak bisa bangun, nggak bisa jangankan jalan, bangun nggak bisa makan sendiri, suapin sampai dia ngomong, kenapa Bu? Berat bener ujian saya. Ini kalau saya meninggal siapa yang ngurus anak saya? Anaknya umur 12 tahun tapi masih seperti ya nggak bisa ngapa-ngapa, udah dewasa kan sekarang, udah umurnya 18 tahun, tapi nggak bisa ngapa-ngapa, dia ngurus, nggak bisa kemana-mana dia. Bu, saya bilang semuanya ada hikmahnya. Yakinlah Bu, ini anak ibu yang begini perantara ibu masuk surga. Perantara ibu masuk surga. Bicara siapa nanti yang ngurusin, itu Allah yang Maha tahu. Bu, ada di sana, ada. Allah nggak akan biarkan seorang hamba begitu saja. Kalau ajalnya belum nyampe, tetap dipertahankan. Banyak bukti, banyak nggak? Jangan jauh-jauh masjid ini yang ngurus apa di SK-kan digaji ada. Tapi ada yang peduli dengan masjid, ada nggak? Ada pasti ada. Jadi jangan berpikir kalau nggak ada saya mati situ, nanti dulu. Ada Allah yang menggerakkan hati orang. Ya, banyak. Buktinya orang-orang yang di jalanan masih hidup nggak? Tuh, yang jalan tuh, yang pakai orang gila, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap hidup tuh. Udah bertahun-tahun masih ada deh. Nanti makan nggak deh? Siapa yang ngasih? Allah gerakin ada, dia dapat makanan yang dibuang orang. Herannya itu makanan yang dibuang orang, dimakan dia sehat. Kalau kita makan sakit seminggu. Itulah hebatnya Allah itu. Ya, orang ngambil lewat tempat sampah, dimakan, nanti dia nggak apa-apa. Bapak mau nyoba, ikutin nggak apa-apa. Besok masuk rumah sakit. Yakin saya, ya pelit bener. Ya, jadi itulah kekuasaan Allah. Jangan khawatir. Ya, ini
Ini cerita saya sendiri. Saya nyekolahkan 2 putri saya itu ke pondok di Jawa Timur. Macam-macam yang mau komen. Saya nggak bener sama perempuan masuk kamar SD masih bocah. Masukin pondok nanti kok sakit kayak apa? Saya bilang Bismillah bu, Pak. Yang namanya sakit jangan jauh, dekat di samping kita. Kalau sakit tetap sakit. Nanti kalau dia begini gimana? Nanti kalau kecelakaan, kalau celaka mah jangankan jauh, depan mata aja juga bisa celaka. Kita ini terbatas Pak. Sekuat-kuatnya mata kita ngelihat berapa lama sih bertahan? Itu anak kita 24 jam di rumah, apa kita sanggup melihat dia selama 24 jam? Sanggup kita di samping dia selama 24 jam? Enggak. Yang cuma sanggup memelihara, melihat, memantau cuma Allah. Nah, serahkan kepada Allah. Dan tetap ikhtiar, kan gitu. Yang memberi rezeki Allah, yang memberi kita sehat Allah, cuma kita diwajibkan berikhtiar. Sakit berobat, itu ikhtiarnya. Masalah sembuh Allah yang kasih. Ada orang berobatnya cuma di bidan sembuh, dia berobat ke spesialis nggak sembuh, yang belum waktunya. Ya enggak? Ada yang sembuh cuma gara-gara minum obat baru, ada yang sudah dikasih obat paten mah enggak sembuh. Berarti nyembuhkan bukan obat. Nah, itu jadi kita harus paham di situ. Ya. Yang kedua wayati ilan nasi dari yuhibbu ayyuta, dan kedua kata Nabi kalau kamu ingin dihindari neraka, datangin orang yang kamu cintai. Boleh. Orang itu memang patut kamu datang, kenapa? Orangnya soleh, orangnya baik. Maka bergaulah dengan orang-orang baik supaya kamu menjadi orang baik. Itulah keberkahan. Makanya ada satu hadis, ada malaikat keliling yang memang Allah tugaskan mencari tempat majlis zikir. Termasuk ini majlis zikir, kita belajar. Kata malaikat, ya Allah, itu ada orang di pojok satu itu. Dia enggak ngaji, enggak zikir, cuma dia hadir di situ. Gimana bercatat juga enggak catat, dia bagian dari orang yang zikir. Tuh, keberadaannya doang aja di situ dicatat, apalagi dia ikut zikir. Ya. Itu luar biasa. Jadi berbaiklah sangka kepada Allah sampai akhir hayat kita. Yang kedua, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada sesama. Bapak Ibu rahimahullah, itulah sebabnya Nabi menyampaikan perumpamaan masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'afufihim, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang dan lemah lembutnya, wa tarahumihim, dan kecintaan kepada sesama, masalul jasad, seperti badan. Idza syaka minhu adun tada'a salul jasad bil muwassah. Kalau satu anggota badan sakit, pasti yang lain yang merasa sakit, bahkan mata nggak bisa tidur, meriang, ya nggak? Coba kalau jempol kita ini lagi kena luka gitu, itu badan langsung meriang, panas, nggak bisa tidur itu. Ada yang merintah nggak? Nggak ada, memang otomatis. Itulah orang beriman seperti badan sakit. Ya. Maka jujur jagalah lisan kita, jangan menuruti yang tidak pada saudara kita. Ya. Saya kira ini kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, ya, bahwa iman itu seperti baju, bisa kita pakai, kita lepas, maka pertahankan, kita pakai iman selama-lamanya. Yang kedua, iman itu ternyata ada levelnya. Level-level yang tertinggi itu tadi yang sampaikan Nabi, ya, berbuatlah baik kepada sesama, termasuk mencintai, ya, meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Yang terakhir, berbaiklah sangka kepada Allah setiap saat sampai kita menemui atau ajal menjemput kita. Ya. Saya kira ini, kalau yang mau bertanya monggo silakan. Kalau kita tutup doa. Baik Bapak Ibu hadirin yang rahmatullah, mohon berkenan kepada Bapak yang bertanya dan bersiapkan silakan dan dikatakan silakan yang bertanya. Silakan. Siapa lagi? Sekali lagi. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup ya. Kelihatannya panjang beberapa kali.
ومن فتنة المسجد الدجال ومن فتنة يوم القبر آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومن الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك في سلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pengajian dari kita ditutup doa kita pengajian. Semoga apa yang disampaikan Allah berikan keberkahan dan insyaallah kita akan ketemu pada bulan depan di pekan kedua ya, pekan kedua. Iya. Pokoknya itu aja biar mau ya. Baik. Dan berbagi waktu. Iya.